warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan bagaimana kita membuat satu reporting atau uh, satu laporan yang bersumberkan dari dua atau lebih tabel. Sebagai misal dengan menggunakan Excel, dalam hal ini Power Query. Misalnya kita membuat progres penyaluran data fisik ya, di mana terdapat empat tabel seperti yang nampak di sini. Bentar, kita lihat dulu OnSpan-nya karena datanya berasal dari OnSpan. Oke, kita lihat dari sini, dari OnSpan ini. Dari OnSpan ini terdapat untuk data fisik itu yang dibutuhkan terdapat 41, itu data DIPA yang merupakan plafon tertinggi yang bisa digunakan dalam melakukan penyaluran RKUN, rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, RKUN ke RKUD. Nah, jadi ini berupa alokasi dana ataupun batasan tertinggi yang bisa digunakan. Hanya saja proses penyaluran itu tidak langsung berdasarkan data DIPA gitu, sesuai dengan PMK 130 bahwa bahkan sejak PMK 150 tahun 2017 ya, bahkan penyaluran itu harus dibuatkan dulu bahwa Pagu itu harus dibuatkan rencana kegiatannya. Jadi atas dana-dana yang tersedia tersebut yang terdiri dari 3 jenis kewenangan pada saat itu ya, bergantung daerahnya masing-masing ya. Jenis kewenangannya itu ada reguler, ada penugasan, ada afirmasi. Kalau reguler itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional ya. Sementara penugasan itu kegiatan-kegiatan yang secara perencanaannya sebetulnya dari tingkat kementerian atau lembaga di tingkat pusat itu dia memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berada di daerah gitu. Kemudian kalau afirmasi itu untuk wilayah atau daerah-daerah di batas luar atau di perbatasan atau di daerah yang dianggap masih terkebelakang gitu. Nah, dari sini kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan itu, dalam daftar rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itulah nanti yang oleh pemerintah daerah itu, yang oleh pemerintah daerah diterjemahkan dalam kontrak-kontrak gitu. Nah, kontrak-kontrak ini minimal satu kegiatan fisik ya. Boleh ada kegiatan penunjang, tetapi minimal ada satu kegiatan fisik. Kalau lebih dari satu kegiatan fisik, satu kontrak kegiatan fisik, kalau lebih dari satu kontrak kegiatan fisik, boleh saja gitu. Yang nggak boleh itu kalau cuma ada kegiatan yang bersifat penunjang toh, karena minimal harus ada satu kegiatan fisik. Hanya saja pada saat nanti untuk penyaluran yang berikutnya, untuk menghitung apakah bisa disalurkan lagi untuk tahap penyaluran berikut, itu dilihat dari pagu di dalam subidang itu. Pagu di dalam subidang secara keseluruhan, dilihat dari capaian dari subidangnya. Jadi bukan capaian per kontraknya, tapi kontrak keseluruhan di dalam subidang gitu. Kalau dia disalurkan berdasarkan dengan subidang, ada yang memiliki subidang, maka penyalurannya bisa dengan subidangnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki subidang, penyalurannya berdasarkan bidang. Yang dilihat adalah keseluruhan gitu. Nah, kalau cuma 1-2 yang masuk, mungkin saat pertama itu bisa dilakukan penyaluran. Tetapi begitu masuk tahap kedua, tahap ketiga, karena dihitungnya itu adalah keseluruhan kontrak di dalam satu subbidang, itu dikhawatirkan tidak tercapai karena ada ketentuan capaian 75% untuk capaian outputnya. Yang dimaksud dengan capaian output itu adalah prestasi dari kegiatan tersebut sudah dilaksanakan gitu, minimal 75%. Sementara untuk capaian serapannya itu minimal 70%. Nah, yang dikhawatirkan itu tidak akan tercapai kalau cuma satu yang masuk gitu. Oke. Kemudian kita download ini nih. Kita download ya. Saya kebetulan kemarin saya sudah mendownload, bukan posisi hari ini ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Excel. Dari sini, dari data, karena dia bentuknya adalah Excel, kita bisa tarik dari workbook ataupun dari teks atau CSV.
sama aja. Saya biasanya narik dari tab CSV karena dia jadi lebih kecil biasanya, ukurannya itu jadi lebih kecil walaupun sebenarnya sumber datanya adalah Excel. Gitu, lebih enak prosesnya gitu. Itu. Oke, lalu kita ambil datanya. Pertama ini kita ambil datanya, kemudian kita transform itu memindahkan data yang kita sambungkan dan yang kita koneksikan ke dalam Power Query untuk bisa dilakukan perubahan atau penyesuaian. Oke. Ini rubah namanya. Berikutnya kita ambil lagi tabel yang lainnya, yaitu daftar rencana kegiatan. Import ini import. Yang dimaksud import itu sebenarnya adalah kita mengambil data di data sumber tersebut yang berasal dari Excel itu ke dalam Power Query. Hanya saja memang kita tidak tampilkan, kita tidak load ke dalam Excel-nya. Maksudnya kita hanya membuat koneksinya saja. Jadi nanti rencananya bukan meload data sumbernya itu ke dalam Excel, tapi hanya membangun koneksi saja. Kenapa? Supaya lebih menghemat ruang dan tidak terlalu banyak memakan memori. Gitu. Nah, ini kan saya nariknya dengan Excel ya. Coba Excel CSV, prosesnya lebih cepat dibanding yang saya lakukan saat ini. Ya, yang karena sebelumnya saya menariknya itu dengan menggunakan CSV walaupun datanya data Excel. Kelihatan perbedaannya kan? Gitu. Padahal ini tidak terlalu besar juga datanya, lebih besar dari tadi. Oke, ini kita masukkan dalam satu folder, satu grup. Nah, ini kita pindahkan ke atas, ke sini. Nah, sementara ini kita gunakan untuk perbandingan atau menarik data. Data ini kita gabungkan. Nah, ini kita gabungkan. Ini kita proses cleansing itu ketika sudah masuk dalam query. Nah, memang agak lambat sedikit ketimbang kalau kita cleansingnya di dalam sebelum ditarik ke dalam query. Kenapa harus di cleansing? Kasih nama dulu ya. Kenapa harus di cleansing? Karena penambahan kolomnya sama kontennya itu ada yang berbeda, dia harus disesuaikan dulu. Nah, cara cleansing itu dari sini. Pertama, kita pilih kolom dulu. Secara keseluruhan yang bakal kita ambil, termasuk yang dia penambahannya berbeda ya. Ini contohnya nih, ini kode lokasi ini dia sebenarnya sama dengan kode Pemda, kan penambahannya berbeda sehingga nanti munculnya jadi double. Nanti kita harus cleansing gitu. Di nama Pemda nih, sama nama Pemda, jenis dana contohnya ini sama dengan kode jenis dana, NM jenis dana sama dengan nama jenis dana. Nah, ini nanti disatukan, harus dijadikan satu gitu. Dia tidak boleh dalam konver pisah gitu, karena kalau dia dipisah nanti akan ada double sebanyak doublenya ini. Kalau di sini kode lokasinya ada, terus ada juga kode Pemda, ada dua kan, berarti nanti dua kali dia gitu. Itulah kenapa dia harus di cleansing.
gitu. Kalau kita udah tahu, tinggal ketikkan saja apa yang pengen kita rubah gitu. Jadi nggak perlu tidak perlu satu persatu gitu. Udah makan. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk dilihat, kita lihat ininya. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita ambil ini, dijadikan satu dulu. Ini kita pindahkan dulu, digabungkan dengan kode lokasi. Ini kode pemilih, kita gabungkan dengan kode lokasi di sini. Itu kita ambil lagi, satukan, nanti kita satukan. Sekarang udah kita satukan, baru kita susun dulu tempatnya. Ini sama dengan nama ini, nama NN jenis dana. Oh, jadi putih sekarang. Nah, Demes suka tadi minumnya di situ sekarang. Nah, Demes minum di sini sekarang kayaknya. Waduh. Ini gimana ya? Sini minta tengah, pengantong. Satukan dulu. Satu lagi tuh ini kode lokasi dengan kode lokasi, udah kode lokasi sudah. Ini sudah nih, ini jenis dana dengan kode jenis dana ini. Kode jenis dana. Ada yang utama, Pak. Ada yang utama. Ini taruh sini. Oke. Nah, setelah itu baru kita gabungkan kolom. Gitu. Misalnya ini kita menggabungkan nih. Dengan ini kita gabungkan kolom. Ya, gak usah pakai separator, karena dia ada bau kan kanan kiri. Oke. Lihat lagi kolom mana yang udah jadiin satu. Ini nih, ya kan, ini namanya jenis dana. Nah, ini Oke, kemudian kita cek lagi ada nggak yang masih yang double. Ya, nggak ada ya, udah nggak ada lagi yang double. Nah, sekarang kita lakukan penyesuaian formatnya. Ini cleansing namanya nih, ya, cleansing. Kita lakukan penyesuaian formatnya. Ini sampai sini nih, sampai sini. Dia tipe datanya adalah teks. Oke. Ini sampai sini. Ini tipe datanya adalah bilangan bulat saja ya. Gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita load, tutup, dan muat ke. Pada saat muatnya itu tidak perlu kita langsung tarik ke sini, kita cukup hanya membuat koneksi saja. Artinya koneksi untuk import data itu dari data sumber ke dalam Excel. Jadi bukan datanya dulu gitu, yang pertama itu ada koneksinya dulu gitu. Kemudian baru kita memuat dari koneksi tadi, kita memuat bentuk pivotnya gitu. Artinya pivotnya itu tapi kan di dalam Excel gitu. Tetapi sesungguhnya datanya ada pada data sumber. Itu link dong, enggak, ini diimport, query-nya yang ditarik gitu.